Karena dianggap melanggar protokol kesehatan, petugas gabungan terpaksa membubarkan acara hajatan yang digelar warga di Kota Semarang, Jawa Tengah. Petugas meminta seluruh warga bubar dan kembali pulang. Petugas gabungan TNI Polri dan Pol PP Kota Semarang Sabtu malam membubarkan acara hitanan yang digelar salah satu warga di Kelurahan Telogomulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya selaku Ketua RT cuma menyampaikan bahwa karena ini memang daerah. Setibanya di lokasi acara, petugas langsung mengimbau warga tentang bahaya COVID yang berpotensi menular dari kerumunan. Pembubaran hajatan dilakukan karena Kelurahan Telogomulyo berada dalam zona merah. Saya juga kasihan, secara hati tidak nyampe, jadi bubarkan acara seperti ini, apalagi tujuannya baik. Ketua RT setempat mengaku jumlah peserta yang hadir mencapai 400 orang. Undangannya berapa Pak ini Pak? Ini sekitar 300 sampai 400. Pelaksanaannya seharusnya kapan Pak? Pelaksanaannya hari ini, tanggal 8, Kataman. Ini acara Kitana. Kitanan sekaligus khatam Quran. Karena Nyun Sewu di Pedulungan adalah COVID tertinggi di Kota Semarang Pak. Jadi atas masukan dari masyarakat dan warga, apalagi tanpa seizin wilayah setempat. Jadi Nyun Sewu dengan adanya penyakit hajat ini hitan, tidak ingin pemerintah ada klaster baru. Usai diberi imbauan, warga dan tamu undangan akhirnya membubarkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Setelah menjalani isolasi mandiri selama 1 hari di rumah, satu keluarga warga Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat malam tadi akhirnya dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran. Lansia dan 3 anaknya positif terpapar COVID-19. Lansia beserta 3 anaknya warga Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat akhirnya dievakuasi ke Wisma Atlet setelah dinyatakan positif dan menjalani isolasi di dalam rumah selama 1 hari. Dengan menggunakan ambulans, tim medis menjemputnya lengkap dengan alat pelindung diri. Satu keluarga ini dievakuasi setelah sebelumnya terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil tes usap antigen. Oleh pihak RT setempat, kasus positif ini kemudian dilaporkan ke puskesmas setempat. Saya dapat informasi dari warga saya sendiri, dia melaporkan ke saya, langsung saya tindak lanjuti. Saya lihat berkas askesnya yang ada, hasil swabnya, ternyata kena COVID-19. Memasuki hari ketiga penerapan mikro lockdown atau karantina wilayah, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur terpantau sepi dari aktivitas masyarakat. 13 dari 19 warga telah dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet, sementara warga lainnya menjalani isolasi mandiri. Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur menerapkan karantina wilayah pasca ditemukan 19 kasus positif COVID-19. Spanduk peringatan informasi penutupan terpampang. Warga pun mulai membatasi aktivitas mereka di hari ketiga karantina. Tempat berkumpul warga seperti Taman Pintar ditutup. Pejabat daerah setempat terus berkoordinasi dengan Suku Dinas Sosial Jakarta terkait pemenuhan kebutuhan warga dan pemantauan warga yang menjalankan isolasi mandiri. Penyemprotan disinfektan pun rutin dijalankan di sekitar lokasi. Bagaimana situasi terkini di RT 11 RW 09 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta? Kita bergabung dengan rekan kami Camar Haenda di sana. Camar, bagaimana situasi di hari ketiga penerapan mikro lockdown di sana? Apakah memang warga tidak boleh sama sekali keluar rumah atau bagaimana? Ya, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk situasi di hari ketiga karantina wilayah yang dilakukan di kawasan Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Saat ini saya sudah berada di depan pintu gerbang, yaitu tempat ditutupnya atau memang sampai dengan saat ini pihak dari Kelurahan dan juga Satpol PP beserta petugas ini melakukan penutupan di gerbang, tepatnya di Jalan Gereja ini. Dapat dilihat untuk spanduk sendiri terpasang dan juga dapat dilihat juga terkait dengan garis kepolisian yang saat ini terpampang agar membatasi aktivitas lalu lalang ataupun masuk keluarnya masyarakat.
Dan tepat di belakang saya, pemirsa, ini adalah salah satu taman yang memang saat ini dilakukan penutupan, yaitu Taman Pintar, yang memang dibatasi agar tidak terjadi kerumunan masyarakat. Untuk mengetahui terkait dengan kegiatan lockdown yang diberlakukan di kawasan Kayu Putih ini, sudah bersama dengan kami Bapak Parno selaku Sekretaris Kelurahan Kayu Putih. Selamat siang Pak Parno. Selamat siang Mas. Oke baik Pak, bisa dijelaskan terkait dengan untuk regulasi dan bagaimana sih sebenarnya lockdown yang dilakukan di kawasan ini Pak? Oke, terima kasih. Kita berada di Jalan Gereja, terutama di wilayah RW 09, tepatnya di RT 11 RW 09. Pada saat ini kami petugas melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Di antaranya kita lakukan pemantauan terkait pemberlakuan lockdown sementara. Bahwa telah diketahui untuk lingkungan Taman Pintar kita tutup sementara karena sebagai upaya untuk mencegah penyebar luasan COVID-19. Oke baik, terkait dengan kronologi Pak, pada awalnya itu seperti apa Pak? Apakah berasal dari keluarga yang memang mudik atau liburan atau bagaimana Pak? Jadi diketahui dari awal pada tanggal 25 tepatnya ada salah satu warga yang merasakan gejala flu, batuk, pilek. Nah, kemudian dilakukan swab di Puskes, ternyata hasilnya positif. Dari hasil positif satu itu di tracing dan keluarga yang bersangkutan setelah dilakukan swab berstatus terindikasi positif juga. Oke baik Pak. Saat ini sudah ada berapa yang terindikasi positif dan diarahkan kemana Pak? Nah, data terakhir yang kita peroleh data terakhir 19. Sementara ada 13 di Wisma Atlet, 3 di rumah sakit terdekat dan 3 di isolasi mandiri di rumah. Oke baik Pak, terkait dengan perizinan Pak, kalau misalnya apakah ada masyarakat yang memang hendak memiliki kebutuhan untuk makan atau obat-obatan, itu seperti apa Pak keluar masuknya? Apakah diperbolehkan ataupun perlu adanya persyaratan Pak untuk keluar masuk di daerah ini Pak? Jadi untuk warga yang terindikasi positif sudah kita ketahui keberadaannya, ada di Wisma Atlet, di rumah, dan ada di rumah sakit. Tentunya bagi warga yang negatif nih, yang berstatus negatif, kita melakukan pengetatan, terutama bagi warga yang keluar masuk, kita tanyakan arahnya kemana, kita mengutamakan protokol kesehatannya. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, itu dia Fandi, Lofi, dan juga pemirsa berbincang bersama dengan Pak Parno, itu Sekretaris Kelurahan di Kayu Putih ini. Dan memang sampai dengan saat ini pihak dari petugas akan terus berkoordinasi, terutama terdapat 3 warga yang sedang melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di wilayah ini di kemudian hari. Fandi, Lofi, kembali ke studio. Kamar Haenda melaporkan langsung dari wilayah Kayu Putih, Jakarta Timur.